Bab 2596. Fletcher, ada apa denganmu? Kita harus kembali dan melapor pada kapten. Kamu membuang-buang waktu. Howard merasa kesal. Mengundang orang luar ke cabang markas organisasi Drakmar sudah tidak pantas. Selain itu, Fletcher sekarang ingin pergi ke rumah keluarga Vex bersama Iwan dan menunda melaporkan situasinya kepada atasan mereka. Howard merasa tidak senang dan dia tidak mengerti apa yang sedang Fletcher pikirkan. Howard, maafkan aku, tapi Tuan Gusnadi itu istimewa. Jika Anda sedang terburu-buru, Anda dapat kembali dan melapor ke Tuan Opwood. Tinggalkan saja saya. Fletcher tersenyum malu-malu. Iwan bekerja sendiri untuk mengalahkan Poison Wilder dan karena Tuan Opwood mengetahuinya, dia ingin bertemu langsung dengan Iwan dan sekarang adalah kesempatan untuk Tuan Opwood kemungkinan besar tidak akan dan sekarang ini adalah kesempatannya. Tuan Opwood kemungkinan besar tidak akan menyalahkan Fletcher jika dia kembali ke cabang nanti jika dia berhasil membawa Iwan bersamanya. Oleh karena itu, Fletcher tidak merasa khawatir. Tentu saja, Iwan tidak ingin identitasnya diketahui dan Fletcher merasa tidak pantas untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Howard tanpa izin Iwan. Untuk saat ini, Fletcher hanya bisa samar-samar dengan kata-katanya. Kamu, lupakan saja. Bagaimanapun, aku ikut denganmu. Howard berkata dengan tidak senang. Dengan itu, Iwan, Roman, dan yang lainnya pergi. Sementara itu, di rumah keluarga Morrison, ini adalah hari pertemuan keluarga. Pagi-pagi sekali, Caleb dan para tetua anggota keluarga penting lainnya semuanya tiba di aula utama untuk menghadiri pertemuan guna membicarakan urusan keluarga yang sedang berlangsung dan perkembangan bisnis terkini keluarga. Baiklah, mari kita mulai rapatnya. Silahkan memberikan saran atau berbagi tantangan yang Anda hadapi. Caleb berkata dengan nada berwibawa. Hugo adalah orang yang pertama berdiri. Kakek, saya ingin berbicara, tolong putuskan secepat mungkin tentang kesepakatan antara kita dan grup Bio Farma, atau kita mungkin akan kehilangan peluang besar. Hugo tahu bahwa grup Bio Farma memiliki potensi besar dan bekerja sama dengannya hanya akan menguntungkan keluarga Morrison. Karena kepeduliannya terhadap kebaikan yang lebih besar, Hugo ingin Caleb mengesampingkan harga dirinya dan menerima syarat yang diajukan Iwan. Jika mereka menunggu lebih lama lagi, hal ini mungkin akan terjadi. Hugo, ini lagi, kupikir kita sudah mencapai konsensus kemarin. Caleb mengerutkan kening. Keuntungan yang ditawarkan Iwan terlalu rendah dan Caleb ingin mengabaikan Iwan karena beberapa hal yang membuatnya menyerah. Namun Hugo terus berusaha meyakinkan Caleb untuk mempertimbangkan kembali dan bahkan menganalisis manfaat bekerja sama dengan grup Bio Farma. Pada akhirnya, Caleb memutuskan untuk mengirim salah satu tetua ke selatan untuk menyelidiki lebih lanjut terhadap perusahaan grup Bio Farma. Namun tetua itu bahkan belum kembali dan Hugo sudah membahas masalah ini. Hal ini membuat Caleb merasa kesal dan dia merasa bahwa Hugo itu tidak seperti biasanya, yaitu ceroboh soal masalah ini. Bab 2597. Ya Hugo, kenapa terburu-buru? Tunggu saja sampai tetua ketiga kembali, ejek Jayden. Baik dia maupun Caleb terus meremehkan grup Bio Farma seperti yang mereka lakukan sehari sebelumnya, tetapi tidak mau menyerah. Hugo membuka mulutnya untuk membantah namun disela oleh Jayden. Tidak ada tapi-tapi, grup Bio Farma menawarkan terlalu sedikit keuntungan kepada kita. Wajar jika kita mempertimbangkannya dengan hati-hati, daripada memungkinkan mereka untuk memanipulasi kita, Jayden mencemooh. Ya, dia benar. Kesepakatan bisnis memerlukan banyak negosiasi dan kompromi bukan terjadi dalam semalam. Grup Bio Farma hanya menawarkan 20% keuntungan dan mereka mencoba menipu kita. Kita harus melakukan yang terbaik untuk kita dan berjuang untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Para tetua lainnya setuju dengan sudut pandang Jayden. Melihat bagaimana orang lain mendukungnya, Jayden merasa sombong. Hugo, aku tahu kamu dekat dengan Tuan Gusnadi. Mengapa kamu tidak mewakili kita dan berbicara dengannya? Minta dia untuk meningkatkan keuntungan menjadi 40%. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jayden menyeringai dan memberi isyarat bahwa Hugo mungkin saja disuap oleh Iwan. Itu menjelaskan mengapa Hugo terus berusaha meyakinkan Caleb untuk menerima persyaratan yang tidak menguntungkan tersebut. Ya, dia benar. Kita dapat menerima 40% dari total keuntungan.
Daripada membuang-buang waktu bersamaku, lebih baik kau temui Tuan Gusnadi dan suruh dia menerimanya. Begitu dia menyetujui persyaratan ini, keluarga Morrison akan bermitra dengan grup Bio Farma. Hal Caleb mengangguk setuju. Dulu ketika dia bernegosiasi dengan Iwan sehari sebelumnya, dia meminta pembagian keuntungan yang sama, tapi Iwan menolaknya. Lalu dia berkompromi dan merasa bahwa dia bermurah hati dengan menuntut 40% keuntungan. Saat itu yang berada, karena Caleb tidak mengira bahwa Iwan telah menyuap Hugo, itu hanya mengira Hugo dekat dengan Iwan dan ingin Hugo memanfaatkan hubungan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan bagian yang bisa mereka peroleh. Hal ini seharusnya dapat memuaskan semua orang yang terlibat dalam kesepakatan tersebut. Apa? Itu tidak mungkin. Kakek, jangan dengarkan Paman Jayden. Hugo terkejut. Kita hanya perlu membantu menyediakan jamu dan sejenisnya dan lalu pemasaran. Jadi tidak ada resiko. Tujuan kita bekerja sama dengannya. Sudah cukup murah hati antara mereka yang menawarkan kepada kita 20% dari total keuntungan. Dia tidak akan pernah setuju memberi kita 40%. Dia tahu bahwa Caleb dan Jayden menolak untuk segera menandatangani kesepakatan tersebut karena mereka ingin mendapatkan lebih banyak. Namun grup Bio Farma bukanlah perusahaan farmasi biasa dan tidak harus bergantung pada keluarga Morrison. Jika mereka bersikeras mendapatkan 40% dari total keuntungan, mereka hanya akan merasa malu karena Iwan tidak akan pernah menyetujui hal tersebut. Istilah yang tidak masuk akal. Bab 2598. Kenapa tidak mungkin? Grup Bio Farma hanya bertanggung jawab memproduksi pil, sedangkan kita menyediakan jamu dan mengatur pemasaran. Kita akan melakukan lebih banyak pekerjaan daripada mereka. Yang kita minta hanya 40% dari total keuntungan, jadi itu bagus, ejek Jayden. Paman Jayden, saya tidak setuju dengan Anda. Pil alkimia adalah pil inti dari grup Bio Farma. Tidak ada perusahaan lain yang bisa melakukannya. Yang dapat menghasilkan pil yang membantu praktisi bela diri di wilayah selatan dan barat. Hal yang sama tidak bisa kita lakukan jika kita tidak menyetujui persyaratan grup Bio Farma. Mereka dapat memilih untuk bekerja dengan keluarga lain. Begitu orang lain menyaksikan efek pil tersebut, mereka semua akan berebut kesempatan untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma, bantah Hugo. Wilayah selatan dan barat itu cukup jauh, cukup normal jika beberapa keluarga di wilayah barat tidak mendengar tentang grup Bio Farma. Namun berita akan menyebar dengan cepat. Iwan datang ke wilayah barat untuk memperluas pasar grup Bio Farma. Segera keluarga-keluarga di wilayah barat akan mengetahui tentang grup Bio Farma. Hugo hanya bekerja keras untuk meyakinkan Caleb agar menerima persyaratan Iwan karena dia harus menyelesaikan kesepakatan dengan grup Bio Farma sebelum keluarga lain mengetahuinya. Setelah orang lain mengetahui grup Bio Farma dan potensi besar yang ada di dalamnya, mereka semua akan menjangkau grup Bio Farma untuk menjalin kemitraan. Jika hal ini terjadi, akan menjadi tantangan bagi keluarga Morrison untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Harus dikatakan bahwa Hugo sangat tanggap. Saat bukit malam sebelumnya, Iwan sudah memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan nama grup Bio Farma. Setelah menyaksikan efek pil tersebut, banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan grup Bio Farma. Saat itu, Hugo belum mengetahui hal itu dan hanya akan semakin panik jika dia mengetahuinya. Tidak mungkin, pil alkimia mungkin membantu praktisi bela diri dalam latihan mereka, tapi pil tersebut hanya sedikit lebih efektif daripada rempah-rempah. Ini bukan masalah besar dan keluarga lain tidak akan tertarik. Selain itu, grup Bio Farma bukanlah perusahaan asal di sekitar sini dan tidak mempengaruhi daerah tersebut. Jika mereka ingin menemukan tempat mereka di wilayah barat, mereka harus bergantung pada kita atau mereka tidak akan bisa berbuat banyak, ejek Jayden. Ketika Hugo kembali dari wilayah selatan, dia membawa pulang beberapa pil pemeliharaan energi premium dan 3 pil energi murni tertinggi. Mereka menyaksikan efek dari pil pemeliharaan energi premium dan mereka hanya dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri sampai batas tertentu. Wilayah barat sudah dikenal karena persediaannya yang berlimpah soal ramuan langka yang dapat membantu praktisi bela diri dalam pelatihannya. Demikian pil alkimia yang diproduksi oleh grup Bio Farma tidak semuanya unik. Karena keuntungan yang ditawarkan Iwan terlalu rendah, Jayden tidak berpikir ada keluarga berpengaruh lainnya yang mau bekerja sama dengan grup Bio Farma.
Oleh karena itu, Jayden terus meremehkan Iwan dan grup Bio Farma dan tidak menganggap serius pil alkimia. Yang dia tidak ketahui adalah pil pemeliharaan energi premium juga bisa meningkatkan peluang terjadinya terobosan. Selain itu, ada juga pil energi murni tertinggi dan pil matahari yang bekerja lebih efektif. Dia terlalu arogan untuk melihat nilai sebenarnya dari pil alkimia. Bab 2599. Ya, Hugo membeku dan mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata karena Jayden memang benar. Dari segi efek, pil pemeliharaan energi premium bekerja sama dengan ramuan langka, meskipun dia tahu bahwa pil energi murni. Dan dari pil pemeliharaan energi juga bisa meningkatkan peluang untuk sebuah terobosan. Itu tidak pasti dan dia tidak menyaksikan sebelumnya. Oleh karena itu, Hugo tidak bisa berdebat dengan Jayden. Selain itu, Caleb dan para tetua mendukung Jayden dan bertekad untuk memperjuangkan lebih banyak keuntungan. Sekeras apapun Hugo berusaha, dia tidak bisa membuat Caleb menyetujui kesepakatan itu. Dengan campur tangan Jayden, segalanya menjadi semakin rumit. Merasa hancur, Hugo tidak tahu harus berbuat apa. Saat dia putus asa, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara merdu terdengar dan Rini bergegas masuk. "Kamu tidak tahu setengahnya. Rini, mengapa kamu ada di sini?" Hugo sedikit terkejut. Rini masih terlalu muda dan tidak mempunyai posisi dalam bisnis keluarga. Oleh karena itu, Rini tidak pernah diundang ke pertemuan keluarga. Rini juga tidak ingin diundang. Ini adalah pertama kalinya Rini muncul dalam pertemuan tersebut dan fakta bahwa dia menerobos masuk saat pertemuan sedang berlangsung membuat Hugo terkejut. "Hugo, aku datang untuk melapor. Sesuatu yang penting untuk kakek," kata Rini. Setelah menghadiri karangan bunga di rumah Jackson tadi malam, banyak orang menyaksikan efek pil alkimia dan mereka semua berjuang untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Rini mengetahui hal ini cukup pintar untuk mengatakan bahwa ini bukanlah hal yang baik bagi keluarga Morrison. Rini langsung menyadari bahwa dia harus melaporkan hal ini kepada Caleb dan memintanya untuk menandatangani kesepakatan dengan grup Bio Farma sebelum orang lain. Sayangnya, setelah kejadian dengan Felton malam sebelumnya, Rini pulang terlambat dan juga bangun telat. Rini bangun telat daripada biasanya sehingga dia tidak sempat memberitahu Caleb apa yang terjadi. Baru sekarang dia bergegas untuk pergi menemui Caleb. "Kakek, Hugo benar. Kita tidak bisa melanjutkan masalah ini lebih jauh lagi. Jika keluarga lain mendahului kita dan bermitra dengan grup Bio Farma, maka sudah terlambat bagi kita," Rini berkata dengan tergesa-gesa. Saat dia hendak menjelaskan apa yang terjadi malam sebelumnya, Jayden tiba-tiba memotongnya. Rini, apa yang salah denganmu dan Hugo? Apakah kalian berdua berada di bawah pengaruh Tuan Gusnadi atau semacamnya? Mengapa kalian bekerja sama untuk membuat kami menerima persyaratan yang tidak menguntungkan seperti itu? Apakah kalian mencoba menjadi pengkhianat yang mengorbankan keuntungan keluarga demi grup Bio Farma? Ucap Jayden dengan nada menghina. Bab 2600. Rini, cukup omong kosongmu. Kesepakatan dengan grup Bio Farma adalah urusan bisnis. Kamu masih terlalu muda untuk mengetahui apapun tentang hal ini, jadi jangan terlibat. Caleb berkata tegas pada Rini. Caleb berasumsi bahwa Rini dipengaruhi oleh Hugo dan tidak menganggapnya serius. Para tetua lainnya memiliki pandangan yang sama. Rini tidak memainkan peran penting dalam bisnis keluarga dan dia tidak tahu berbisnis. Bahkan jika Hugo sendiri gagal meyakinkan mereka untuk menerima persyaratan Iwan, Rini yang tidak memiliki keahlian dalam hal tersebut tidak mungkin berhasil. Tidak ada yang akan berkompromi dan menuruti persyaratan Iwan hanya dengan beberapa kata yang diucapkannya. "Kakek, aku tidak main-main, aku hanya berkata sejujurnya." Kakek belum mengetahui hal ini, tapi saat karangan bunga Jackson tadi malam, banyak tamu yang mencoba untuk membuat janji untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma. Termasuk keluarga berpengaruh seperti keluarga Douglas. Jika kita terus berlarut-larut, saya khawatir ada keluarga lain yang akan mengambil kesempatan ini, kata Rini sebelum menjelaskan apa yang terjadi saat bukit bunga malam sebelumnya.
Apakah Kaleb dan yang lainnya tidak percaya dengan apa yang mereka dengar? Mereka tadinya mengira bahwa grup Bio Farma tidak memiliki koneksi di wilayah barat dan harus bergantung pada keluarga Morrison untuk membangun diri di sini. Yang membuat mereka bingung, Iwan telah membuat nama grup Bio Farma dikenal di kalangan generasi muda dalam satu malam. Selain itu, banyak sekali orang yang berjuang untuk mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan grup Bio Farma. Ini sangat tidak pasti bahwa mereka terkejut. Rini, apakah kamu yakin? Apakah benar-benar ada keluarga berkuasa yang menawarkan untuk bekerja sama dengan grup Bio Farma? Kaleb tersentak dan bertanya. Dia hanya menunda tawaran dari Iwan karena ingin memperjuangkan keuntungan lebih, namun ia tidak pernah bermaksud untuk mendorong grup Bio Farma ke keluarga lain. Namun kenyataannya masih ada keluarga lain yang sekarang berjuang untuk kesempatan ini, termasuk keluarga Douglas. Keluarga kecil tidak akan mampu bersaing dengan keluarga Morrison, tetapi keluarga Douglas sebanding dengan keluarga Morrison dalam hal pengaruh dan kekuasaan, sehingga mereka akan menjadi ancaman. Seketika Kaleb kehilangan ketenangan. Itu benar, Rini mengangguk dengan serius. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kaleb dan yang lainnya menjadi gelap dan hati mereka tenggelam. Setelah mengetahui bahwa ada pesaing lain, kepercayaan diri mereka sebelumnya kini digantikan oleh kepanikan.